Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke tutorial berikutnya tentang kesetimbangan benda tegar. Ini merupakan kelanjutan dari tutorial yang dinamika, namun pada tingkat yang lebih sulit ya. Nah, langsung saja saya share screen. Nah, judul kita kali ini tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, ada tiga soal yang tidak saya bahas. Ya, soal ini cukup umum di UTS maupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, soal pertama. Nah, misal ada sebuah tangga. Ya, sebuah tangga ini mempunyai panjang 5 meter, beratnya 50 Newton, bersandar pada dinding vertikal yang licin. Nah, kaki tangga berada 3 meter dari dinding. Nah, berapakah koefisien gesekan statik minimum yang diperlukan antara tangga dan lantai agar tidak tergelincir? Nah, ini ada gaya F1, ya ilustrasinya F1, ini lantainya kasar, panjang tangganya 5 meter, tingginya 4 meter. Sebenarnya ini 4 meter bisa dicari dari Pythagoras ya, karena ini bentuknya segitiga siku-siku. Nah, gaya berlawanan dengan gaya geseknya. Nah, berikutnya langsung saja saya ilustrasikan komponen-komponen gaya yang bekerja sebagai berikut. Pada prinsipnya, kesetimbangan benda tegar ada dua hal yang berlaku. Yang pertama, hukum Newton sama dengan 0. Ya, ini telah kita bahas pada dinamika. Syarat kedua, agar benda itu tetap setimbang, maka sigma tau sama dengan 0. Torsi itu sebuah gaya yang menyebabkan gaya itu berputar, benda itu berputar. Yang rumusnya torsi itu sama dengan R cross F atau lengan dikalikan gaya. Ya. Yang pertama, syarat kesetimbangan statik. Pada arah X, sigma Fx sama dengan 0. Gaya pada arah X yang bekerja apa saja? Ada F1, ada Fs. Keduanya saling berlawanan, sehingga F1 dikurangi Fs sama dengan 0, sehingga Fs pindah ke ruas kanan, jadinya sebagai berikut. Nah, yang kedua, ada gaya pada arah Y. Gaya pada arah Y yang bekerja apa saja? Ada FA atau Fn atau gaya normal, ini sama saja, boleh. Ini Fn, Fa sama. Ada gaya W, 50 Newton. Nah, Fa, Fn dikurangi W sama dengan 0. Sehingga Fn sama dengan W sama dengan 50 Newton. W ini 50 Newton, gaya berat. Nah, sehingga kita dapatkan F1 sama dengan Fs dan Fn sama dengan W, sama dengan 50 Newton. Nah, kita gunakan torsi. Nah, titik acuannya ini. Pertama kita pilih titik acuannya ini. Kenapa ini? Agar lebih mudah. Nah, kalau acuannya ini, maka ini kita abaikan. Ya, Fa ini kita abaikan. Lalu ada gaya ini yang bekerja. Kita harus pastikan bahwa gaya yang bekerja itu tegak lurus terhadap bidang normalnya ini. Kalau misalkan bidang normalnya ini, maka gayanya harus ke sana. Nah, Fa ini adalah gaya bidang normal dari lantainya, bukan dari tangganya. Sehingga gaya pada ini kan tegak lurus terhadap tangganya. Sedangkan gaya ini kita proyeksikan tegak lurus terhadap tangganya. Sehingga kalau ininya 50 Newton dengan ininya sudut theta, ini theta kan sudut berseberangan dengan ini, maka ininya 50 Newton cos theta. Sedangkan ini gaya ini F1 sini, berarti tetanya di sini kan saling berseberangan, maka kesininya
F1 sin theta. Ya, ini kan masalah proyeksi biasa. Nah, sehingga kita masukkan simbol torsi sama dengan gaya dikalikan lengannya. Gaya pertama, arahnya ke sana. Ya, ini arahnya ke sini. Pemilihan arah ini didasarkan pada bukan pemilihan ini. Maksudnya karena ini ke atas, ini ke bawah kan saling berlawanan. Sehingga gaya yang ke atas anggap saja saya arahkan ke sini, yang bawah ke sini. Nah, karena ini berlawanan dengan ini, maka tandanya minus. Ya, yang pertama, gaya ini dikalikan lengannya berapa? 5 meter. Sehingga F1 sin theta dikalikan 5 meter ke sini. Karena ini berlawanan dengan ini, maka ini ikut minus. Sehingga gaya pada arah ini 50 Newton cos theta dikalikan sini ke sini sama dengan 2,5 meter. Ingat, berat itu selalu berada berat itu selalu berada pada tengah-tengahnya ini. Tengah-tengah titik berat itu selalu membagi dua panjangnya. Berarti sini ke sini 2,5 meter. Sehingga gayanya 50 Newton cos theta dikalikan lengannya 2,5 meter sama dengan 0. Nah, cos theta sama dengan samping per miring, 3 dibagi 5. Cos theta sama dengan 3 per 5. Dan sin theta sama dengan depan per miring, sama dengan 4 per 5. Maka kita masukkan cos theta-nya 3 per 5, sin theta-nya 4 per 5. Masukkan ke sini, sehingga ketemu F1-nya 18,75 Newton. Kalau kita tahu F1-nya 18,75 Newton, maka kita akan tahu gaya geseknya itu berapa. Begitu. Nah, gaya gesek statis itu selalu kurang atau sama dengan dari gaya gesek statis, koefisien gaya gesek statis dikalikan gaya normalnya. Gaya normal dalam hal ini Fn. Ya, Fn. Ini Fa sama saja. Nah, sehingga karena karena Fs sama dengan F1, maka μs sama dengan gaya gesek dibagi F1. Maaf, ini Fn, ya, Fn sama dengan 60 Newton. Sorry, saya ralat. Fs sama dengan F1 sama dengan 18,75 Newton. Ini. Sedangkan Fn, ini tetap Fn. Fn-nya berapa? Fn-nya 50 Newton. Ya, ini 50 Newton. Ini typo. Sehingga hasilnya sama dengan 0,313. Ini 50 Newton. Saya ulangi lagi ralatnya, ini 50 Newton, ini Fn. Ya. Ini Fs sama dengan F1 sama dengan 18,75. Yang jelas, teman-teman sudah pasti bisa mengikuti alurnya. Yang berikutnya, soal kedua, ini ada sebuah batang homogen AC dengan panjangnya 4 meter dan masanya 50 kg. Nah, pada batang tersebut terdapat beban yang masanya 20 kg. Nah, batang diikat dengan tali sehingga sistem setimbang. Jarak BC 1,0 meter, maka besar tegangan talinya berapa? Nah, ini ada benda C di tali menggunakan tegangan tali T, ia membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang normal pada bidang horizontal. Ini panjang AB-nya. Mohon maaf, pada panjang BC-nya 1 meter. Ya. Nah, ini masanya 20 kg. Nah, ini mohon maaf, ini panjangnya ada kurang yang diketahui. Yang panjang AC-nya ini 4 meter. Ya, mohon maaf, ini tambahin sendiri di soalnya. Saya kurang menuliskan soal panjang AC-nya 4 meter. Ya, ini panjang BC-nya 1 meter. Sehingga kita tuh ilustrasikan itu di sini. Begitu. Nah, yang kita ketahui pertama, masa batang besar sama dengan 50 kg. Nah, masa beban yang digantung sama dengan 20 kg alias M kecil. Sehingga gaya berat pada batang yang membagi dua batang itu sama panjang, artinya kalau ini 4, kesininya 2, kesininya juga 2, maka gaya berat 1 sama dengan M dikalikan G.
M besar ini massa batang 50 dikalikan G-nya 10 sama dengan 500 Newton. Sedangkan W2 M kecil dikalikan G sama dengan 20 kalikan 10 200 Newton. Nah, seperti biasa, syarat kesetimbangan sigma tau sama dengan 0 sama dengan sigma tau-nya sama dengan F dikalikan R. R dikalikan F. Nah, gaya yang bekerja apa saja? Ada T sin 30. P sin 30 ini maksudnya tegangan tali yang diproyeksikan tegak lurus terhadap bidang ini. Seperti biasa, gaya harus selalu diproyeksikan tegak lurus terhadap bidang normalnya. Di sini T sin 30. Maka gaya yang kedua ada gaya berat, W1 sama dengan 500 Newton, W2 sama dengan 200 Newton. Di sini kenapa T sin 30? Karena di sini T ini 30, maka proyeksinya ke atas T sin 30. Maka kita analisis satu-satu. Ini ke atas, ini ke bawah, ini ke bawah. Anggap saja ini yang plus, keduanya ini minus. Nah, sehingga keduanya tak kelompokkan minus, ini plus sendirian. Kita kelompokkan yang ke atas sendirian, yang bawah sendirian. Yang atas ini plus, yang bawah ini minus. Begitu. Gaya yang pada ke atas dulu, T sin 30, F-nya. Maka lengannya berapa? Karena titik acuannya di sini, maka lengannya panjang sini ke panjang sini. Panjang A ke panjang B. Karena panjang BC 1 meter, maka panjang A panjang B 3 meter. Sehingga T sin 30 dikalikan 3 meter. Lalu yang kedua, ada gaya berat W1 sini. Karena gaya beratnya W1, maka lengannya 2 meter, maka MG alias M besar kalikan G dikalikan 2 meter. Sedangkan gaya berat yang kedua, MG, lengannya itu adalah C ke A. Panjangnya sebesar 4 meter. Sehingga MG dikalikan 4 meter. Sehingga kita otak-atik hasilnya sebagai berikut. Sehingga ketemu T-nya sama dengan 1200 Newton. Begitu. Lalu soal yang terakhir. Ya, ini ada sebuah beban bermassa 6 kg dipegang di tangan dengan lengan bawah membentuk sudut 90 derajat dengan lengan atas seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Otot bisep yang atas mengerjakan gaya FM yang berada pada 3,1 cm ini dari titik putar O di sambungan siku. Titik putar O di sini artinya kesetimbangannya berada di sini. D-nya sama dengan 3,1 cm. Dengan mengabaikan berat lengan dan tangan, berapakah besarnya FM jika jarak dari beban ke titik putar adalah 30 cm? Nah, ini L-nya 30 cm. Yuk kita analisis sebagai berikut. Nah, gaya ini dapat saya perluas atau bukan diperluas. Maksudnya saya buat pada diagram vektor seperti ini. FM ini adalah gaya yang dikerjakan oleh otot bisep pada jarak D dari titik putar O. Titik putar O ini lengan apa yang menyebabkan tangan itu bergerak di sini. Titik putar O di sini sejauh D. D ini 3,1 cm. Nah, panjang L-nya 30 cm. Ingat, selalu ada gaya berat yang membagi dua bagian sama panjang. Nah, gaya beratnya M dikalikan G, begitu. Nah, ini ada gaya yang disebabkan oleh bebannya. Ini MG, ini. Nah, dengan cara yang persis seperti soal 2, saya dapat rumuskan sigma tau sama dengan 0. Nah, ini gaya yang pertama FUA. FUA ini gaya yang pada sumbu putar dikalikan 0. Kenapa? Karena dia berada pada sumbu putarnya. Sebenarnya kalau ini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Yang kedua ada gaya ini, gaya berat lengannya MH dikalikan G, ya, dikalikan panjang lengannya L per 2. Kenapa L per 2? Karena gaya berat itu membagi dua bagian lengan sama panjang, L per 2. Ditambah FM itu ini dikalikan D-nya ini lengannya, ya, lengannya. Ingat acuannya terhadap titik O, dikurangi MG itu ini dikalikan L itu panjang lengannya ke sini. Nah,
Ini konvensi minus, minus artinya dia ada di bawah, minus, minus, yang plus pada di atas. Sehingga teman-teman otak-atik sendiri, saya ketemukan hasil pendekatan sebesar 617 Newton. Begitu. Nah, soal berikutnya, ini soal yang terakhir. Nah, sebuah tangga masanya 10 kg bersandar pada dinding licin seperti gambar di samping. Agar tangga tidak bergeser posisinya, maka besar gaya gesek antara tangga dengan lantai adalah berapa? Analisisnya sama seperti soal sebelumnya. Ya, ini ilustrasinya. Nah, ada gaya F1, ada gaya Fs. Ya, saling berkebalikan. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, cuma tangganya dibalik aja. Nah, tetanya di sini 53, di sini W-nya 100 Newton. Ya, ini ingat gaya harus diproyeksikan tegak lurus terhadap bidang normalnya ini, bidang ini ya. Karena bidangnya ini, maka gaya beratnya harus diproyeksikan ke sini sehingga W sin 53. Nah, yang ke sini NA gaya normalnya NA cos 53. Ya. Nah, ingat ada dua syarat keseimbangan statik, ada yang gayanya sama dengan 0, ada gaya torkanya sama dengan 0. Yang gaya sumbu X itu ada F1 sama dengan Fs. Kenapa sama dengan? Sudah saya jelaskan sebelumnya. F1 sama dengan Fs. Dan pada sumbu Y ada NA dikurangi W sama dengan 0, sehingga NA sama dengan W sama dengan 100 Newton. Nah, sigma tau sama dengan 0, ingat ada gaya F1 sin 53 dikalikan lengannya di mana? Nah, kita pastikan titik acuannya di titik B misalkan. Nah, sehingga gayanya F1 sin 53 dikalikan lengannya sini ke sini. Panjang AB-nya berapa? Oh, nggak tahu kita. Makanya kita simpulkan aja dia panjangnya AB. Begitu. Nah, untuk gaya yang kedua, yang minusnya, ini plus, ini minus. W sin 53, W-nya berapa? 100 Newton. Sehingga 100 Newton. Ini mohon maaf, ini cos ya. Cos 53, ini cos harusnya. Ini salah. Cos 53 dikalikan lengannya berapa? Sini ke sini kan sama kayak AB per 2. Kalau sini AB, maka sini AB per 2. Sehingga ke sini, sehingga teman-teman AB-nya bisa dicoret, sehingga F1 sama dengan 50 Newton dibagi tan 53. Ya, sin bagi cos kan tan. Ini main-main pindah ruas saja. Tan 53 itu nilainya 4 per 3, sehingga F1-nya sama dengan 200 per 3. Begitu. Nah, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.